Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto teman-teman, khususnya memasuki bulan Juli dan kuartal 3, kira-kira bagaimana outlook Bitcoin dan market kripto secara generalnya. Kita akan bahas beberapa level support krusial untuk Bitcoin teman-teman, biar kalian semua tahu dan menemukan gambaran gitu ya yang cukup jelas. Di video kali ini kita akan coba breakdown dari secara on-chain-nya juga teman-teman. Jadi akan menarik sekali pembahasan di video ini. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa tuh shares dan likes juga teman-teman videonya, dan pastikan kalian udah subscribe channel ini. Dan ya, sekali lagi thank you all for your support. Kita akan langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita bahas sekarang mengenai overall dari market kripto gitu ya. Bagaimana secara outlook, dimana sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin saat ini lumayan mengalami kenaikan ya. Kita bisa lihat Bitcoin di area kisaran 107.000, sempat sebenarnya ke area kisaran 108.000 ya. Kemarin saya ada sempat live teman-teman, jadi pastikan kalian udah join komunitas McElwain juga, karena saya akan mulai mencoba untuk nge-live istilahnya ya beberapa hari sekali lah ya, mungkin setiap minggu sekali atau 2 kali ya. Jadi kalian biar nggak ketinggalan update juga. Kita udah bahas beberapa outlooknya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, beberapa kripto mulai naik ya. Salah satunya kemarin sempat kita bahas juga Arbitrum. Ini masih menjadi salah satu top layer 2 di Ethereum teman-teman. Tapi karena dia lagi ada kerjasama dengan Robinhood, rumornya gitu ya, makanya hari ini mendapatkan gain yang cukup signifikan atau sekitar 15%. Lalu ada Aerodrome Finance atau Aero, itu naik sekitar 7,5%, dan beberapa kripto lainnya. Hype juga masih cukup naik karena Bitcoinnya juga nggak breakdown istilahnya ya, jadi makanya banyak altcoins yang mulai naik ya. Kalau kita lihat secara overall yang mengalami penurunan juga ada, tapi ya rata-rata masih lebih positif lah. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index juga saat ini sebenarnya kita di posisi masih di grid area 66, jadi ya tetap harus waspada juga. Kuartal 3 sebenarnya bukan kuartal yang cukup positif untuk market ya. Nanti kita lihat secara Bitcoin returns-nya teman-teman di video ini, tapi ini akan cukup menarik lah ya. Kalau kita lihat memang demand untuk Bitcoin saat ini memang masuknya di dalam institutions gitu ya. Institutions itu sangat FOMO terhadap Bitcoin. Kita bisa lihat juga dari Bitcoin ETF sendiri secara inflow masih cukup signifikan ya inflow-nya. Kalian bisa lihat nih 24, 25, 26, 27, bahkan dari 23 gitu ya. Inflow-nya ada ya di atas 200 juta dolar. Makanya ini yang membuat harga Bitcoin susah untuk turun. Ya kalau kalian tanya, kenapa harga Bitcoin susah? Ya karena ini institution beli. Ya, baru aja MicroStrategy announce ya, mereka baru beli 4.980 Bitcoin, jadi hampir 5.000 Bitcoin loh. Ya ini buying pressure-nya berapa? 500 juta. Ya ini cukup signifikan. Ya di minggu lalu itu kisaran 26 juta, di saat ini udah 500 juta lagi. Makanya susah sekali. Kalian bisa lihat harga rata-ratanya pun juga 106.800 ya, dan saat ini mereka overall hold hampir 600.000 ya, di kisaran 597.000 Bitcoin. Ini cukup besar ya. Ya karena kita harus perhatikan bahwa total supply Bitcoin itu 21 juta. Dan MicroStrategy itu punya 597.000. Harga rata-ratanya mereka itu di kisaran 70.900. Ya 71.000 lah sekarang, karena kan mereka belinya di atas terus nih. Jadi makanya average price dari Bitcoin makin lama makin naik. Dan ini masih bisa menjadi acuan support krusial untuk Bitcoin sebenarnya, yaitu ada di 71.000. Kalau turun sampai ke area sana gitu. Tapi harusnya enggak sih, 71.000 tuh black swan event lah istilahnya kalau menurut saya ya, pada saat kalau misalnya Bitcoin turun ke bawah. Tapi harusnya tidak terjadi. Tapi ini kita juga bisa lihat gitu ya teman-teman, ini beberapa perusahaan lain ya yang membeli Bitcoin. Ya jadi biar kalian mendapatkan perspektif juga nih, kita bisa lihat ya ada MicroStrategy, ada Mara atau Marathon Digital Holdings, ini perusahaan mining. Ada 21 Capital gitu ya, ini bukan bioskop ya. Ada Riot Platforms, lalu ada CleanSpark, ada Metaplanet, ada Tesla, ada Coinbase juga, ada Block. Ini ya kita lihat lah Bitcoinnya memang sedikit jompang sebenarnya ya. Kita nggak bisa lihat, memang ini sedikit jompang bahwa si MicroStrategy punyanya hampir 600.000 Bitcoin. Yang paling besar kedua itulah adalah si Marathon Digital Holdings, itu hanya 50.000 gitu. Tapi yang saya perhatikan Metaplanet ini beli terus teman-teman. Ini Metaplanet beli Bitcoin terus. Jadi kemungkinan dia bisa naik mungkin sampai top 3 atau top 5 gitu ya. Mungkin bisa sampai 20.000 Bitcoin di akhir bull run ini kemungkinan. Kalau kita lihat dengan buying pressure yang dia berikan ke dalam market ya.
negara juga ada sebenarnya, dan private company juga ada. Kalian bisa pause videonya kalau kalian mau lihat gitu ya untuk statistiknya. Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman, beberapa hal ya. Kalau kita lihat di Amerika, ini udah cukup FOMO nih, gitu ya. Kenapa? Karena Bitcoin ini sudah masuk ke dalam Las Vegas Sphere. Ya, ini salah satu atraksi lah di dalam Las Vegas. Kalau kalian tahu, salah satu kota di Amerika. Ini tempat show, tapi kita bisa advertise, kita bisa beri iklan gitu ya. Dan ternyata ada iklan yang mengenai Bitcoin, gitu ya. Jadi Amerika ini sepertinya dengan Donald Trump menjabat, semua orang lebih melek terhadap Bitcoin juga gitu. Nah, mau kita sekarang bahas mengenai on-chain-nya. Nah, ini bagian yang paling penting sebenarnya ya di video ini. Support krusial dari Bitcoin, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data on-chain ini, ya ini adalah price model. Yang kita ngambil adalah STH. STH itu adalah short term holder. Ya, short term holder adalah orang-orang yang mempunyai atau hold Bitcoin di bawah 5 bulan gitu. Jadi kalau kalian belinya 2 bulan, kalian masih pegang Bitcoin 2 bulan, kalian masih short term holders ya. Di atas 5 bulan kalian baru dikatakan LTH atau long term holders ya. Jadi kalau kita lihat STH ya, secara cost basis modelnya, ini beberapa modelnya ada. Kalian bisa lihat ada overheated, ada heated, ini tapi sebenarnya nggak harus diperhatikan benar-benar. Yang harus kalian fokusnya adalah di cost basisnya. Cost basisnya adalah kita mau tahu harganya dia, rata-rata orang beli STH itu di berapa short term holdersnya, yaitu jawabannya adalah di $98.400. Ya, jadi kalau kita lihat support krusial dari Bitcoin itu di 98.400. Kalau Bitcoin turun dari 98.400, nah itu harus hati-hati teman-teman ya, karena support krusialnya di situ ya. Dan 100.000 sebenarnya, $100.000 itu juga cukup penting. Tapi 100.000 penting. Kalau dia turun sampai 98.000 masih ada potensial ini untuk bounce, karena seperti ini dia menjadi area support yang kuat istilahnya. Tapi kalau support ini turun atau jebol gitu ya, ya ada kemungkinan kita mungkin bisa melihat angka Bitcoin di 80.000 lagi kalau menurut saya gitu ya. Tapi pastinya disclaimer on and do your own research. Dan kalau kita lihat secara data on-chain-nya juga, dari Bitcoin spot volume ada beberapa hal yang menarik teman-teman. Yang saya mau highlight sebenarnya gini. Kalau kalian perhatikan, ini kan data volume Bitcoin ya. Naik turun gitu kan. Dan kita bisa harga Bitcoinnya juga. Di awal tahun ini Bitcoin all time high kan. Ini kita bisa lihat ini naik ke atas gitu ya. Kalian bisa lihat mouse saya. Dia naik ke atas di kisaran ini. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Volumenya spike. Orang-orang FOMO di area ini. Ini di awal tahun ya, masih aktif. Tiba-tiba turun ke bawah ke area kisaran 70-an ribu. Yang terjadi apa? Volumenya drop. Nah, yang kita expect harusnya pada saat Bitcoin mulai naik kembali di sini, bahkan udah menembus all time high-nya. Kita bisa di sini kan udah tembus all time high-nya. Harusnya volumenya spike atau volumenya ada kenaikan. Namun yang kita bisa perhatikan bahwa di sini volumenya malah turun gitu. Jadi kalau kita lihat memang saat ini keadaannya tuh cukup menarik. Harga kita di all time high, tapi orang nggak FOMO. Ya, pastinya ada dua alasan. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari ini. Yang pertama adalah siapa tahu kalau Bitcoin break all time high lagi, orang akan makin FOMO. Itu bisa ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kayak gitu harusnya sekarang udah naik juga dong. Betul kan? Karena kan sekarang udah di area kisaran all time high. Tapi ini nggak terjadi. Atau yang kedua gitu ya, adalah mungkin kita harus turun dulu. Turun dulu membuat orang mungkin sedikit jual juga gitu ya. Dan ada yang beli, new buyer coming in. New buyer coming in, hal ini membuat volume mulai spike lagi istilahnya. Dan kita tahu banyak orang yang mau beli. Ya kalian bisa lihat dari sini. Perusahaan-perusahaan udah mau beli Bitcoin kan. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat secara monthly returns juga untuk bulan Juli, kira-kira bagaimana nih? Bitcoin di bulan Juli positif atau negatif? Rata-rata justru positif, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya. Kita kalau lihat di tahun 2020, 2021, 2022, kenaikan di bulan Juli cukup signifikan. Kisaran 24%, 18%, 16%. Tapi 2 tahun terakhir nggak terlalu, teman-teman. Kalau kita recap, saya sempat buat seperti video ini waktu di bulan Juni. Kalau nggak salah, kalian bisa scroll aja di bulan Juni. Nah ini Juni, pump or dump. Tendensinya sebenarnya lebih negatif, teman-teman. Dan saat ini kita plus 2,8%. Karena Juni sebenarnya bukan
not a great month, bukan bulan yang cukup bagus untuk Bitcoin secara historical. Dan ya kita selama 1 bulan ini kita lebih sideways sekali gitu. Kita nggak turun signifikan, tapi kita nggak naik signifikan juga. Itu yang terjadi di bulan Juni. Makanya mungkin banyak teman-teman yang cukup boring melihat price action Bitcoin maupun altcoins. Tapi nggak apa-apa gitu ya, karena kita lihat nanti di kuartal 3 ini mungkin akan ada volatilitas yang besar antara Bitcoin mau mencoba breakout lagi gitu ya, karena di sini kita lagi di area krusialnya nih teman-teman. Ya kalau kita di teknikalnya, atau Bitcoin mungkin bisa di testing dulu ya, atau bahkan mungkin bisa mencapai area yang tadi kita bahas di sini, kisaran 98.400. Karena menurut saya masih ada kemungkinan bisa turun ke area ini, dan kita harus perhatikan reaksi orang-orang gitu ya, investor-investor di area ini seperti apa, secara on-chain-nya, secara datanya seperti itu ya. Kita harus up to date juga. Nah, berhubung dengan ini bulan baru juga teman-teman, saya mau announce bahwa komunitas ya eksklusif dari saya, private community istilahnya Laba Lab teman-teman, ini lagi open batch untuk di bulan Juli. Kita lagi ada summer sale, dan saat ini kita mengoffer 3 paket ya, 2 bulan, 4 bulan, dan juga 6 bulan. Jadi kalau memang teman-teman yang masuk ke dalam market crypto dan mau lebih dalam lagi, dimana kita lebih bedah, kita lebih up to date, lebih cepat gitu ya untuk update-update-nya semuanya, kalian bisa join ya. Di sini saya juga nanti akan share beberapa mungkin posisi saya, apa yang saya beli, apa yang saya lihat, dan lain-lain. Kalian bisa langsung interaksi juga. Kalian bisa lihat di sini harganya 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Caranya gampang. Kalau misalnya kalian tertarik atau kalian mau tanya-tanya, kalian langsung cek aja, bisa chat di YN Admin. Itu nanti saya taruh semua di dalam deskripsi ya, kalau misalnya kalian yang tertarik. Ya, ini lagi cukup murah sekali. Paling best value adalah kalian beli yang 6 bulan, ini all in complete ya. Kita ada analis juga, kalau misalnya kalian yang memang suka main futures dan lain-lain juga ada ya, untuk signal seperti itu, dan lebih fokusnya di dalam edukasi ya, biar kalian juga bisa cari setup sendiri dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, karena ini kita benar-benar baru ada sale gitu ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja cek deskripsi teman-teman ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke dalam teknikal ya, kira-kira untuk Bitcoin. Bagaimana nih harga Bitcoin overall? Kalau kita lihat secara liquidation heat map ya teman-teman. Kalau kita dari liquidation heat map di sini ya, kita bisa dari sini udah mulai ada clustering ya. Jadi ini liquidation mulai numpuk di area kisaran all time high, sedangkan di bawah ini masih tergolong kosong, karena sebenarnya Bitcoin ini bergerak dalam range yang cukup tight. Jadi tight itu misalnya cukup kecil lah, jadi kisaran dari 105.000, 107.000 ya, di area ini aja. Jadi ini bisa dijadikan magnet sebenarnya kalau misalnya Bitcoin mau tes area kisaran 109, 110, atau bahkan menembus all time high-nya lagi gitu ya, kalau kita lihat dari liquidation heat map. Namun kalau kita lihat secara teknikalnya, sepertinya agak susah untuk Bitcoin breakout ya. Ini saya udah share juga di dalam community. Kemarin Bitcoin ini krusial di area lingkaran hijau ini, saya udah share. Jangan bilang Bitcoin breakout dulu gitu ya, karena kita kalau ambil ini dari all time high, kita tarik ke bawah, sebenarnya kita masih di dalam channel ini ya. Dan ini channel yang technically ini channel descending ya. Descending artinya turun gitu overall. Ini kalau kalian lihat di sini kan kita turun. Lihat sini kita ke reject ya, berarti kayak gini aja. Dan ini kan turun ya. Bisa, apakah kita bisa breakout? Bisa gitu ya. Ini ada beberapa pattern seperti bull flag dan lain-lain. Ini kan pattern seperti breakout. Ini bullish skenario-nya untuk channel seperti ini. Namun kalau kita lihat dari sini, beberapa hal yang kemarin saya share juga, sebenarnya di sini kalau kita perhatikan, secara volumenya pun tidak terlalu signifikan pada saat dia naik, karena di sini ini Sunday pump. Pada saat naik ini hari Minggu, hari weekend, orang-orang bisa dikatakan cukup gampang dimanipulasi gitu. Jadi kalau misalnya mau breakout, paling oke adalah pada saat weekdays, pada saat market buka juga. Jadi kita akan lihat gitu ya. Ini bukan artinya Bitcoin akan langsung turun, bisa aja dia masih bisa breakout teman-teman. Tapi ada dua hal. Kalau misalnya mau breakout, mendingan tunggu konfirmasi dulu gitu ya. Tunggu konfirmasi dulu dia breakout 108.500 lah, menurut saya itu konfirmasi yang cukup oke. Tapi kalau enggak, ya kemungkinan Bitcoin akan testing sampai ke 104.000. Ya, 104.000 ini saat ini adalah point of control. Jadi ini area yang bisa dikatakan magnetnya. Kita bisa harga Bitcoin tuh ranging di area point of control ini. Jadi kalau misalnya ternyata kita tidak breakout, ini sebenarnya bisa menjadi opportunity untuk nge-short juga sih ya. Dan bisa TP di kisaran 104.000 gitu. Ini mungkin menurut saya ini base skenario-nya kalau untuk saat ini. Kalau misalnya Bitcoin ke area bawah, kan tadi kita bahas nih
di sini 98400. Ini bisa aja gitu ya. Ini kalau kita tarik, kita copy gitu ya. 98.400 kan berarti kisaran ini kan. Nah, kemarin udah hit. Kita bisa lihat di sini. Kemarin udah hit 98.400, benar-benar habis hit, reaksinya langsung positif sekali. Karena ini area support yang krusial sekali. Jadi kalau misalnya Bitcoin testing kembali ke area ini masih possible gitu. Dan kita mau lihat reaksinya. Karena kemarin pada saat di area ini cukup bagus lah reaksinya, tapi ini lebih nge-weak. Jadi kita mau tahu apakah dia konsolidasi dulu di sini atau enggak gitu. Apakah demand pressure-nya masih ada. Ya, tapi overall sebenarnya outlook-nya seperti ini kalau secara short term ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau sabar beli Bitcoin, kalau menurut saya mendingan tunggu dulu. Mungkin di area ini bisa jadi dapat kesempatan ya, kisaran 98.000 di bawah 100.000 lah. Ini untuk outlook Bitcoin ya. Jadi itu aja dulu untuk video ini teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di next video atau bahkan di live juga, karena kita akan ada live. Jadi ya kalau kalian suka video ini, kalian bisa langsung like videonya teman-teman, dan jangan lupa untuk cek Laba Lab ya di dalam kolom deskripsi. Langsung cek karena kita nggak buka lama-lama juga ini open batch-nya, pendaftarannya ya. See you all in the next video semuanya. Bye bye.